Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati Nisa. Izinkan saya mewakili tim saya, yaitu Ibu Mas Revi Astuti dan Bapak Ruli Rianto, untuk mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kualitas Pelayanan Akademik Terhadap Kepuasan Mahasiswa. Ini nanti penelitian ini akan diseminarkan pada Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial, yaitu SNGBS, yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Malang. Oke. Yang pertama, latar belakang. Kepuasan mahasiswa itu sangat penting, karena kepuasan yang tinggi bagi mahasiswa diharapkan akan menimbulkan semangat dan akan menghasilkan prestasi yang baik, yang pada akhirnya akan menjadi lulusan yang berkualitas yang nanti akan berdampak pada reputasi instansi. Kemudian yang kedua, manajemen sumber daya manusia dipandang sebagai unsur yang sangat menentukan dalam proses pengembangan organisasi, karena pengembangan kualitas pelayanan akan terrealisasi apabila ditunjang oleh SDM yang berkualitas. Karena objek kami ini adalah jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang, maka manajemen sumber daya manusia di sini adalah jajaran dosen dan karyawan akademik. Kemudian yang ketiga adalah kualitas layanan, merupakan hal penting dalam terbentuknya kepuasan mahasiswa. Oleh sebab itu, kualitas layanan perlu ditingkatkan secara terus-menerus. Cara peningkatannya ini bisa menggunakan pelatihan ataupun pengembangan manajemen sumber daya manusia. Oleh sebab itu, kami mengambil judul Pengaruh Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Mahasiswa. Baik, saya lanjut. Kemudian rumusan masalahnya di sini ada 3. Yang pertama, apakah ada pengaruh secara parsial manajemen sumber daya manusia terhadap kepuasan mahasiswa? Yang kedua, apakah ada pengaruh secara parsial kualitas pelayanan akademik terhadap kepuasan mahasiswa? Kemudian yang ketiga, apakah ada pengaruh secara simultan manajemen sumber daya manusia dan kualitas pelayanan akademik terhadap kepuasan mahasiswa? Kemudian selanjutnya adalah indikator variabel. Di 3 variabel tersebut, yaitu manajemen sumber daya manusia, kualitas pelayanan, dan kepuasan mahasiswa, masing-masing ada 5 indikator, yang dimana indikator tersebut terbagi menjadi beberapa item. Oke, selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, yaitu mahasiswa secara kuesioner. Karena pandemik, maka kami membagikan kuesioner secara menggunakan Google Form. Desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen, yaitu manajemen sumber daya manusia dan kualitas pelayanan, terhadap variabel dependen, yaitu kepuasan mahasiswa. Populasi riset ini adalah mahasiswa tingkat 3 atau semester 6 di jurusan Administrasi Niaga yang berjumlah 210 mahasiswa. Kemudian pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability hingga didapat 64 sampel mahasiswa. Model dalam penelitian ini diuji menggunakan alat analisis SPSS versi 19. Kemudian pada hasil dan pembahasan yang pertama akan saya bahas distribusi frekuensi setiap variabel. Bisa diketahui di setiap tabel tersebut ini kategorinya termasuk tinggi. Hal ini berarti mahasiswa merasakan bahwasanya kepuasan mahasiswa, kemudian manajemen sumber daya manusia, kemudian kualitas pelayanan dirasa tinggi. Nanti pada tahapan selanjutnya kita akan ketahui apakah setiap variabel tersebut mempunyai kaitan apa tidak. Kemudian selanjutnya validitas dan reliabilitas. Yang pertama, validitas. Kita ketahui di tabel tersebut semua indikator di setiap variabel valid. Kemudian yang kedua, reliable. Kita ketahui 3 variabel tersebut reliable karena angka kombat alfanya lebih tinggi daripada nilai kritis. Baik, kemudian kita akan membahas normalitas. Yang pertama, kita ketahui kurva normalitas. Apabila kurva normalitas ini berbentuk seperti lonceng, maka dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Di kurva ini diasumsikan berbentuk bel atau lonceng, maka data berdistribusi normal. Kemudian untuk grafik normalitas, di sini bisa dilihat bahwasanya sebaran data ini ada atau di sekitar garis diagonal. Maka dikatakan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Baik, selanjutnya kita analisis regresi linear berganda.
kita lihat pada tabel model summary-nya, kita lihat pada hasil pada angka R sebesar 0,959 atau lebih besar dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antar variabel dependen, yaitu kepuasan mahasiswa, dengan dua variabel independen, yaitu manajemen sumber daya manusia dan kualitas pelayanan, adalah sangat kuat. Kemudian kita lihat R square-nya, di sini menunjukkan angka 0,919, yang berarti apa? 91,9% variabel dependen, yaitu kepuasan mahasiswa ini dibentuk atau dijelaskan oleh variabel manajemen sumber daya manusia dan kualitas layanan. Sedangkan sisanya, yaitu hanya 8,1%, ini dijelaskan oleh variabel-variabel lain. Baik, selanjutnya adalah uji T atau parsial. Secara parsial kita ketahui di sini ada tabel koefisien. Nah, di tabel T di sini pada variabel manajemen sumber daya manusia adalah sebesar 8,404. Pada taraf signifikansi ini kurang dari 5% atau 0,05%, yaitu di sini adalah 0,000. Maka dapat dikatakan di sini signifikan. Berdasarkan probabilitasnya dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan mahasiswa. Kemudian yang kedua, kualitas pelayanan. Diketahui di sini nilai T-nya adalah 8,481. Pada taraf signifikansi sama, yaitu 0,000, maka di bawah 5% atau 0,05, maka dapat diasumsikan ini signifikan. Secara probabilitasnya dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan mahasiswa. Baik, selanjutnya. Nah, di sini untuk uji F atau secara simultan, di sini dilihat bahwasanya nilai F hitung ini adalah sebesar 244,483 dengan tingkat signifikansi 0,000, ya, di bawah 0,05. Maka dapat dikatakan bahwasanya variabel manajemen sumber daya manusia dan kualitas pelayanan secara bersama-sama ini mempengaruhi variabel dependen, yaitu kepuasan mahasiswa. Dengan demikian, sesuai dengan hipotesis yang dinyatakan bahwa diduga manajemen sumber daya manusia dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan atau bersama-sama dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa, diterima kebenarannya. Baik, kemudian simpulan dan saran dari penelitian di sini kami mengambil kesimpulan yang pertama, manajemen sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik MSDM maka akan meningkatkan kepuasan mahasiswa pada jurusan administrasi niaga. Yang kedua, kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas layanan maka akan meningkatkan kepuasan mahasiswa pada jurusan administrasi niaga. Kemudian kesimpulan yang terakhir, manajemen sumber daya manusia dan kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik manajemen sumber daya manusia dan semakin baik atau tingginya kualitas layanan, maka akan meningkatkan kepuasan mahasiswa pada mahasiswa jurusan administrasi niaga. Kemudian untuk saran, ini kami dari penelitian ini kami mengambil saran. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia di jurusan administrasi niaga menunjukkan hasil yang baik, maka harus tetap dipertahankan. Instansi atau jurusan diharapkan memperhatikan tuntutan mahasiswa dengan melakukan evaluasi di setiap tuntutan yang diajukan dan memberikan perbaikan manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, secara keseluruhan kualitas layanan di jurusan administrasi niaga menunjukkan hasil yang baik. Namun harus terus ditingkatkan dengan adanya karyawan mengetahui kebutuhan mahasiswa sehingga mampu memberikan solusi di setiap permasalahan. Kemudian saran yang terakhir adalah secara keseluruhan kepuasan mahasiswa menunjukkan hasil yang baik. Ya. Maka faktor yang perlu diperbaiki adalah pelayanan kepada mahasiswa terkait waktu layanan dan administrasi pelayanan. Oke. Seperti itu, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.